Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum. Apa itu kurikulum? Nah, kurikulum merupakan salah satu komponen yang ada dalam sistem pendidikan, di mana kurikulum akan memberikan arah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan formal. Tanpa adanya kurikulum, proses pendidikan tidak akan berjalan terarah dengan baik. Bahkan, jika ditinjau dari pandangan ekstrem, bisa kita katakan jika tidak ada kurikulum, maka di sekolah tidak akan ada proses pendidikan. Karena yang menentukan aktivitas proses pendidikan berupa kegiatan pembelajaran semuanya ditentukan dalam kurikulum. Apa sih pentingnya perkembangan kurikulum? Nah, zaman telah berubah. Ketika kita menjadi peserta didik, mungkin cita-cita kita hanya terbatas pada beberapa profesi saja. Contohnya yaitu menjadi dokter, polisi, tentara, atau guru. Tetapi, kini pilihan cita-cita peserta didik kita sudah lebih beragam, dan mungkin sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Contohnya menjadi YouTuber, vlogger, MUA, atau fotografer, content creator, dan digital marketing, desain grafis, barista, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan banyaknya informasi yang dapat mereka akses sehingga mengubah pola pikir mereka. Banyak mengenai cita-cita yang ingin mereka capai, sehingga mengharuskan kurikulum menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadopsi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Mengapa kurikulum harus diubah? Nah, ada beberapa poin mengapa kurikulum harus diubah. Yang pertama yaitu agar relevan dengan perkembangan zamannya. Yang kedua, agar dapat menyiapkan generasi bangsa yang visioner. Yang ketiga, agar dapat memenuhi kebutuhan siswa belajar. Nah, yang terakhir, membantu peserta didik untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan hidup. Adapun sejarah perkembangan kurikulum, yaitu sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia mencerminkan evaluasi sistem dari zaman kolonial hingga saat ini. Berikut adalah poin-poin penting dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, yang pertama ada masa kolonial dari abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Pada masa ini, pendidikan di Indonesia diatur oleh pemerintah Belanda. Kurikulum yang ditetapkan lebih menekankan pada pendidikan formal yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan administratif dan ekonomi kolonial. Yang kedua, masa persiapan kemerdekaan dari awal abad ke-20 sampai 1945. Selama periode ini, muncul upaya untuk menyusun kurikulum yang lebih mengakomodir kebutuhan bangsa yang sedang mempersiapkan diri untuk meraih kemerdekaan. Namun, perkembangan ini terbatas karena situasi politik yang tidak stabil. Yang ketiga, masa kemerdekaan awal abad ke-1945 sampai 1950-an. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengalami tantangan dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan merdeka. Beberapa upaya penyusunan kurikulum dilakukan, tetapi seringkali belum terkoordinasi dengan baik antara pemerintahan pusat dan daerah. Yang keempat, pada masa Orde Lama dari awal abad ke-1950-an sampai 1960-an. Pada masa ini, pemerintahan di Indonesia mulai mengembangkan kurikulum yang lebih terstruktur dan berbasis nasional, meskipun masih terdapat variasi antar daerah. Nah, yang kelima, masa Orde Baru dari awal abad 1966 sampai 1988. Pada masa ini, pemerintahan mengeluarkan kurikulum 1975 yang menekankan pada pembangunan nasional dan meningkatkan akses pendidikan. Selanjutnya, kurikulum 1984 dan kurikulum 1994 diperkenalkan dengan penekanan pada pendidikan karakter dan keterampilan.
Nah, yang terakhir, reformasi pendidikan dari awal abad 1988 hingga sekarang. Setelah reformasi politik pada tahun 1998, terjadi perubahan besar dalam pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2004 diperkenalkan dengan pendekatan kompetensi, kemudian diikuti oleh kurikulum 2013 yang menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi. Terakhir, terdapat revisi terhadap kurikulum 2013 untuk meningkatkan efektivitas implementasinya yang dikenal sebagai kurikulum 13 revisi. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Saya akhiri dengan terima kasih.